Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta Safrial TV yang saya cintai, kali ini kita ketemu pada tahun 2021. Tahun baru harus dengan pemikiran yang baru, cara bersikap yang baru. Kita harus membuat planning yang baru. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bicarakan kepada Anda bahwa kondisi ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi masyarakat, sejak bulan Maret kita diserang oleh bencana COVID-19. Luar biasa. Perusahaan-perusahaan tutup, terjadi PHK, usaha-usaha kecil dan menengah tutup karena tidak bisa lagi berusaha menghindari penyebaran virus. Mal-mal ditutup. Tentu semuanya berdampak dengan perekonomian masyarakat, pendapatan masyarakat. Dan negara terpaksa mengeluarkan uang triliunan rupiah. Kita tidak tahu langkah-langkah yang diambil itu sudah punya hasil yang tepat atau tidak. Atau misalnya mungkin saja kalau kita orang di luar melihat seperti menggunakan jurusan Sioli mabuk. Apakah benar? Kita tidak tahu. Yang jelas dia sebagai pemimpin itu punya pemikiran, punya staf ahli yang mencari solusi untuk mengatasi ini. Tetapi serangan wabah ini luar biasa cepatnya. Angka pengangguran kita langsung melonjak tinggi. Sementara kabinet baru saja dibentuk untuk periode kedua kepemimpinan Jokowi. Terpaksa beberapa proyek dialihkan. Dan yang menariknya bagi saya adalah konsep kementerian di bidang perguruan tinggi. Nadiem Makarim membuat konsep kampus merdeka. Belum banyak orang memahami tentang kampus merdeka, apalagi orang awam. Di kalangan akademisi masih mempelajari konsep itu. Yang jelas beberapa terobosannya adalah ada mata kuliah kewirausahaan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Hal ini secara tersirat sudah bisa dibaca bahwa menteri memikirkan agar para mahasiswa ketika tamat menyelesaikan perguruan tinggi tidak menjadi penganggur intelektual. Sebab yang sudah tamat saja sekarang sulit mencari lapangan kerja. Kenapa demikian? Karena dalam sebagian besar mahasiswa ketika dia tamat dari pendidikannya, dia ingin mencari kerja. Sinonimnya mencari gaji. Tentu masa depan yang mereka anggap pasti adalah pegawai negeri. Maka berlomba-lombalah masuk PNS. Kalau gagal, baru masuk ke perusahaan-perusahaan. Karena hukum ekonomi berlaku, supply dan demand itu tidak berimbang, otomatis lapangan pekerja ada, tapi perbandingannya sekarang mungkin 1:100.
Mungkin saja. Sehingga tawar-menawar tentang upah tentu standingnya lebih kuat pemilik modal perusahaan yang menawarkan jasa. Meskipun pemerintah sudah menetapkan upah minimum regional, ya perusahaan paling tidak mencoba mencapai itu. Kalaupun tidak, dia akal-akali dengan potongnya sana sini dan sebagainya, akhirnya di total ya sama upah minimum regional. Anda bayangkan kalau di Riau misalnya 2,6 juta upah minimum regional, sementara sewa rumah 500.000, tipe 36 itu di perumahan RS atau RSS tanpa biaya transportasi, biaya sekolah anak, berapa lagi sisa dari gajinya yang bisa ditabung untuk cukup saja per bulan? Syukur. Mereka tidak bisa buat apa-apa. 8 jam hari kerja, dari pagi pulang sore. Apalagi nanti diterpa dengan harga-harga yang naik, harga kebutuhan pokok. Listrik naik, bahan pangan naik. Mereka bisa berbuat apa? Paling tidak berteriak. Akhirnya bersepakat demo, minta ditinjau ulang dan sebagainya. Kasihan. Tapi kalau kita ingin cerdas, mari kita kembali kepada pemikiran masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional tidak sarjana, tidak kuliah, tapi pemikirannya cerdas. Kearifan lokal dalam bidang ekonomi. Orang Melayu punya konsep ekonomi tapak 8. Anda bayangkan tapak 8. Mungkin belum ada yang paham dengan tapak 8 itu. Maka pemimpin kita juga, para pengambil kebijaksanaan juga barangkali tidak memikirkan konsep ekonomi tapak 8 untuk masyarakat. Yang dimasukkan dengan tapak 8 itu 8 sumber mata pencaharian, sumber pendapatan masyarakat. Memang masyarakat di kampung-kampung sebagian besar bukan orang kaya, tetapi secara ketahanan ekonomi mereka luar biasa. Mereka tidak begitu terasa dengan resesi ekonomi. Karena 8 usaha mereka sudah cukup untuk kebutuhan mereka, menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi. Ada aktivitas ekonomi. Mereka berladang, mereka berburu, mereka meramu, mereka menjerat, mereka beternak, mereka membuat tambak atau kerambah, melukah. Mereka sedikit-sedikit berdagang, memanfaatkan tanaman di perkarangan. Minimal 8 sumber pendapatan mereka, meskipun kecil-kecil. Tapi bila dibandingkan dengan orang yang menerima gaji bulanan, yang setiap hari mulai awal bulan menghitung neraca pengeluaran tanpa dapat menambah neraca pemasukan, kecuali hanya gaji tok, tentulah mulai bingung. Oleh karena itulah saya menganjurkan bahwa konsep ekonomi tapak 8 itu sebaiknya mulai diterapkan. Meskipun belum 8 tapak,
perlahan-lahan masyarakat itu dimulai menciptakan ekonomi, sumber pendapatan selain gaji, satu persatu. Nah, mungkin konsep kewirausahaan itu salah satu diantaranya agar masyarakat itu atau para mahasiswa sarjana menciptakan lapangan kerja, menciptakan gaji, bukan mencari gaji, bukan mencari upah, tapi menciptakan upah. Dia sendiri yang menciptakan gajinya. Nah, ini yang harus kita pikirkan sebetulnya. Apalagi semakin lama kebutuhan hidup itu semakin tinggi. Kalau kita ingin terhindar dari kemiskinan, pemerintah, masyarakat harus mengubah pola pikirnya. Jangan kita terbuai dengan konsep sinterklas. Setiap ada krisis bagi-bagi uang. Setiap ada krisis bagi-bagi uang. Ujung-ujungnya kebijakan itu apa yang terjadi? Korupsi dana sosial. Tetapi mari kita ajak. Kebetulan masyarakat kita kembali ke kampung, ayo bangun kampung. Kita dulu negara yang agraris. Kenapa kita tidak menggalakkan dalam kondisi yang 10 bulan ini kok kosong? Menggalakkan pertanian, masing-masing bercocok tanam di daerah kampung. Pemerintah menyiapkan lahan. Sehingga kebutuhan bahan pokok paling tidak sebagian kita tidak impor lagi. Tapi kita tidak tahu kalau sebagian pejabat suka dengan impor. Jadi masyarakat punya kesibukan dia. Dia menciptakan lagi. Dia tidak kita didik sebagai masyarakat yang manja. Karena itulah saudara sekalian, Safrial TV memikirkan hal itu. Kita tidak mau hanya banyak bicara, kita ingin juga membuktikan pembicaraan kita. Nah, saya sebagai dosen yang sudah punya penghasilan tetap, bahkan istri saya pensiunan pegawai negeri, anak saya tinggal 2 lagi yang mau selesai. Saya dari mahasiswa sudah terbiasa mandiri. Kita mencoba menciptakan lapangan kerja, salah satu diantaranya, dan mungkin bisa diikuti oleh para mahasiswa yang ingin bergabung juga silahkan. Kita buka usaha sesuai dengan Rasulullah, berdagang. Saya buka unit barang dagangan dengan nama Anaras Shop. Kalau Anda ingin tahu Anaras Shop itu unit usaha yang dibina oleh Safrial TV. Sekarang baru 2 cabang bidangnya. Berdagangan dalam bidang tas dan kedua pakaian. Kita menyiapkan baik barang-barang lokal maupun barang-barang impor. Kita siapkan sesuai dengan jangkauan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Karena konsumen yang banyak itu kelas menengah ke bawah. Mereka ingin mengganti baju, tapi sesuai dengan kemampuannya. Kalau perlu kredit per bulan, karena itu kita siapkan. Dia ingin tampil beda, punya tas yang sesuai dengan penampilannya, kita siapkan. Perlahan-lahan kita akan lakukan cabang-cabangnya, bidang-bidang. Dan bentuk barang dagangan itu salah satunya atau sebagian dari bisa Anda lihat
di depan ini. Ini sebahagian dari barang dagangan yang kita pasarkan. Dan beberapa pakaian. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya buka unit usaha dagang ini? Pertama, memang saya bakatnya dagang. Yang kedua, kalau kita ingin cari bertani di kota ini, tentulah kita harus bicara tentang lahan. Lahan yang kosong untuk numpangnya sulit kita. Dan pemilik lahan yang kosong juga tidak memikirkan bagaimana memberdayakan lahan-lahan yang kosong. Masyarakat perkotaan yang hidupnya terkadang menyewa tempat, memanfaatkan lahan-lahan di pinggir jalan, yang cocok mereka yang berdagang. Karena itulah kami menghimbau pada kalangan para mahasiswa, mari mencoba berusaha. Apa yang bisa Anda lakukan? Kalau Anda hanya punya tempat kosan, apa yang bisa Anda lakukan dengan usaha kosan? Kemungkinan bisa misalnya dengan dagang online. Gunakan teknologi. Karena pada prinsipnya, kalau kita sudah tahu celah berdagang, modal itu nomor sekian. Karena dagang itu pada prinsipnya adalah menawarkan jasa antara pemilik modal dengan konsumen. Kita perantaranya. Tentulah untuk menanamkan jasa kita harus menanamkan kepercayaan kepada orang, si pemilik modal. Pemilik modal yang saya masukkan itu ya yang punya barang, yang dia tidak punya waktu untuk mendagangkan barangannya. Kita yang melakukan. Mudah-mudahan timbul kesadaran di kalangan mahasiswa agar jadi mahasiswa yang mandiri. Saya katakan bukan satu-satunya berdagang, tapi salah satu di antaranya Anda bisa bergerak dalam bidang perdagangan dari skala kecil. Semoga Anda bisa juga membantu orang tua Anda dengan usaha seperti ini. Karena itulah Anara Shop hadir di Safrial TV dan akan menawarkan barang-barang sesuai dengan kebutuhan Anda dengan harga yang terjangkau. Kalau Anda ingin melihat barang dagangan Anara Shop, Anda datang saja ke studio Safrial TV, Jalan Air Dingin, Gang Takwa 5 nomor 51. Mungkin ada barang-barang yang tertarik untuk Anda beli atau untuk Anda jual. Kenapa tidak? Anara Shop menanti Anda setiap saat, setiap hari dibuka, tanpa ada hari libur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.